Momok yang paling menakutkan untuk pelihara unggas atau entok itu adalah pakan. Banyak yang bercerita bahwa saya rugi pelihara entok karena jualnya murah, lalu makannya banyak. Jadi bukan untung yang didapat, melainkan kerugian. Karena tidak imbang antara pakan dan harga jualnya. Nah, jangan kemana-mana, nanti kita akan pecahkan sama-sama seperti apa sih agar pada saat kita menjual hasil ternak kita tidak merugi. Yuk, jangan pindah ke channel, ditonton videonya sampai selesai karena ini penting. Terutama bagi buat yang mau memulai usaha atau ternak entok seperti saya. Yuk kita lihat bareng-bareng dan kita akan tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Java Flower Farm. Kami di sini akan berbagi cerita dan sekaligus untuk memberikan jawaban buat para penanya atau buat para penonton Java Flower Farm. Saya pelihara entok rugi Pak, karena hasil jualnya terlalu murah, tidak imbang dengan biaya pakan yang dikeluarkan. Nah, pertanyaan seperti itu masuk akal dan sangat logis. Memang benar adanya jika kita beternak entok, jualnya murah, pakannya banyak dan mahal. Itu poin pertama. Yuk coba kita akan melihat dari sisi lain dulu. Pakan banyak itu ditentukan dari berapa banyak kita pelihara entok. Jika cuma 2 atau 3 ekor seperti ini, maka pakan yang akan kita berikan sedikit. Wajar karena peliharaan kita sedikit. Dan asal kita tahu semua, jika entok kita sedikit seperti ini, dikasih makan apa saja sulit. Jangankan dedak, dikasih nasi pun tidak mau, dikasih ini tidak mau. Itu memang sudah hukum alam. Namun apabila peliharaan kita banyak, maka wajar pakan yang kita keluarkan pun banyak. Nah, kembali lagi, bagaimana agar kita nanti pada saat menjual entok tidak merugi? Di sini kita akan cari solusinya. Kita harus pandai-pandai mensiasati agar biaya pakan yang kita keluarkan tidak mahal. Karena apa? Biaya pakan yang kita berikan banyak. Karena imbang peliharaan yang kita pelihara pun banyak. Jadi wajar jika kita mengeluarkan pakan banyak. Namun banyak itu supaya murah bagaimana? Ini solusinya salah satunya. Kita harus pandai-pandai memanfaatkan situasi yang ada. Dengan memberikan pakan alternatif, saya yakin itu akan menghemat biaya pakan yang kita keluarkan. Sekalipun kita memberikan banyak, namun yang kita berikan itu murah. Murah bukan berarti murahan. Murah di sini tetap harus ada gizinya. Seperti apa? Yuk kita akan lihat bareng-bareng. Jenis pakanan apa sih yang dimaksud pakan alternatif? Pakan alternatif itu sangat penting sekali, sahabat-sahabat, teman-teman, untuk pakan entok. Karena jika kita selalu mengandalkan dedak, pur, jagung, atau makanan pabrikan, jelas kita akan merugi. Peternak manapun akan kapok. Namun tidak sedikit juga yang masih bertahan dengan peliharaan ternak entoknya. Karena apa? Mereka
bisa memanfaatkan situasi atau jeli untuk memberikan inovasi tentang pakan. Di sini saya akan memberikan apa yang sudah kami lakukan bersama sahabat-sahabat, eee, teman-teman ternak di sekitaran kami. Terutama di Kota Malang, jenis ini banyak sekali. Ini namanya tales, tapi batangnya ya atau induknya, dan induknya ini sudah tidak bisa dimakan atau dikonsumsi oleh manusia. Sehingga pohon ini banyak sekali di sini untuk dibuat pakan seperti untuk makan babi, makan kambing, sapi, dan entok ayam. Tentunya dengan diolah dengan cara diparut dengan menggunakan parut wortel atau dicoper sehingga halus. Nah, setelah itu ini akan bagus sekali untuk dikonsumsi sama entok. Cukup kalau kita kasih pakan disertakan konsentrat daging tidak banyak, hanya 1 genggam atau 2 sendok atau 3 sendok, itu saja. Dengan memberikan konsentrat daging, nah setelah diparut seperti ini ya teman-teman, diparut lalu diaduk menggunakan dedak. Jika parutan ini mencapai 4 kilo, dedaknya cukup 1 kilo atau setengah kilo. Jangan lupa di sini harus ada proteinnya dicampur dengan konsentrat daging. Konsentrat daging 1 kilonya 10.000. Namun dalam 1 kilo itu paling kita ambil 2 atau 3 sendok saja. Nah, dengan seperti ini udah jelas sangat hemat sekali biaya pakan yang kita keluarkan, sekalipun ternak kita itu banyak. Ya, seperti itu teman-teman. Jika wajar, jika ternak kita banyak, pakan yang kita keluarkan banyak, itu sudah wajar. Yang paling penting di sini, jika ternak kita banyak, makan apa saja juga mau. Yang paling penting protein harus ada, sekalipun itu pakan alternatif berupa tales. Pakan alternatif banyak sekali teman-teman, bisa menggunakan eceng gondok, giambang, azola, batang pisang, dan lain-lain. Nah seperti ini hasil yang sudah diparut ya, yang sudah diparut. Nanti ini bisa disiram menggunakan air panas, atau ini bisa langsung disajikan dengan bekatul seperti itu. Jadi kita harus bisa pandai-pandai menginovasi, memberikan rangsum pakan yang hemat namun tidak mengurangi protein yang dibutuhkan sama unggas kita. Walhasil entok kita gemuk, cepat besar, jualnya pun sekalipun murah, imbang dengan biaya pakan yang kita keluarkan. Kurang lebih seperti itu. Kenapa masih banyak yang bertahan untuk pelihara atau ternak entok? Karena itu. Pertama, mensiasati pakan atau rangsum pakan yang kita berikan. Jika kita melulu hanya mengandalkan pakan pabrikan, sudah jelas kita akan merugi. Untuk apa kita ternak jika kita merugikan? Tentunya seperti itu. Nah, semoga dengan video yang kami berikan ini setidaknya bisa menjadikan hiburan dan bisa menjadikan pertimbangan. Beternak kita harus siap untuk memberikan kebutuhan atau pakan apa saja yang dibutuhkan sama ternak kita. Dengan memberikan inovasi tentunya tidak merugikan untuk peternak itu sendiri. Seperti itu. Nah, jika pakan yang kita keluarkan, kita akan merasa menikmati beternak. Insya Allah dengan pakan alternatif namun tidak mengurangi protein, sudah ada caranya. Dengan begitu peliharaan kita cepat besar, hasil jualnya pun akan menarik. Sekalipun murah, namun kita tidak merasa murah karena imbang dengan apa yang kita keluarkan. Seperti itu. Ini hanya ala kami, cara kami. Teman-teman bisa menyimpulkan sendiri atau bisa mengambil keputusan sendiri, karena inilah apa yang sudah kami lakukan dan bersama teman-teman peternak di sekitaran kami.
Karena kami selalu sharing bagaimana cara memberikan solusi agar kita usaha tidak merugi. Seperti itu. Nah, jika video ini dirasa bermanfaat, bantu kami dengan cara like dan subscribe-nya teman-teman. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami. Kami peternak pemula dari Kota Malang, Java Flower Farm, mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video yang akan datang. Silahkan komen-komen di kolom komentar. Dan kami juga meminta saran-sarannya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf apabila penyampaian kami kurang berkenan, baik tindakan maupun ucapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.